Lapas narkotika Muara Beliti, Musirawas mencekam, napi kuasai gedung. TKW asal Jember ditemukan masih hidup dalam peti es di Vietnam. Ketua Cyber Army yang pimpin 150 buzzer jadi tersangka perintangan penyidikan. Ahmad Dhani minta maaf usai disangsi MKD karena hina Margapono. Usut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Barreskrim Polri periksa 26 saksi. Remaja di Medan tewas kena tembak Kapolres Belawan, Kapolda Sumut buka suara. Pakistan siap balas serangan India. Bersama saya, Muhammad Soekardi. Inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kerusuhan terjadi di lapas narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Para narapidana menguasai gedung. Informasi diperoleh iNews ID, sejumlah kaca pecah dan beberapa barang dalam lapas rusak dalam kerusuhan yang terjadi sejak Kamis pagi. Ratusan warga binaan yang ada dalam lapas mengamuk melakukan aksi lempar batu. Abdul Somad, seorang ustadz yang berada di dalam lapas, mengatakan keributan terjadi sangat cepat. Saat kejadian, dia sedang memberikan kegiatan siraman rohani kepada warga binaan. Saat ini polisi sudah berada di dalam dan di luar lapas untuk pengamanan. Ratusan personel diterjunkan dari tim gabungan Polres Lubuk Linggau dan Polres Musirawas. Hingga kini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kerusuhan. Pihak lapas narkotika Muara Beliti belum memberikan keterangan resmi termasuk ada atau tidaknya korban dan jumlah kerusakan. Namun informasi yang beredar di lapangan, kerusuhan para napi dipicu karena tidak sepakat ada razia HP yang dilakukan pihak lapas. Selain itu, napi mengaku merasa ditindas selama menjalani hukuman di lapas narkotika Muara Beliti. Seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi masih hidup dalam peti es oleh kepolisian Hanoi, Vietnam. Video penemuan TKW itu pun viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat TKW bernama Sri Wahyuni ternyata masih hidup dalam peti yang siap dikirim ke Indonesia. Setelah dilihat, ternyata TKW tersebut bekerja di Kamboja secara ilegal. Pihak kepolisian Hanoi selanjutnya membawa Sri Wahyuni ke rumah sakit karena kondisinya masih hidup. Di video yang viral juga dinarasikan Sri Wahyuni merupakan TKW yang dikabarkan hilang oleh keluarganya sejak 2024. Dia bekerja di luar negeri sejak 2023 lalu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Supri Handoko, mengatakan belum mendapatkan konfirmasi siapa dan di mana alamat TKW tersebut. Meski belum mendapatkan laporan terkait kejadian itu, Disnaker akan terus melacak dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Jaksa Agung menetapkan Ketua Cyber Army M. Adia Muzaki menjadi tersangka kasus dugaan perintangan proses hukum sejumlah perkara yang ditangani Kejagung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar Rabu malam mengatakan Adia diduga membangun dan menyebar narasi negatif terkait Kejagung. Penyidik telah mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Upaya perintangan itu dilakukan bersama-sama dengan 3 tersangka yang ditetapkan sebelumnya, yaitu Direktur Pemberitaan Jack TV nonaktif Tian Bahtiar, Advokat Marcella Santoso, dan Junaidi Saibih. Kohar menjelaskan Adia Muzaki atas permintaan tersangka Marcella Santoso bersepakat untuk membuat tim Cyber Army. Adia selaku Ketua Cyber Army memiliki anggota sebanyak 150 orang. Mereka tergabung dalam 5 tim buzzer untuk memberikan dan menyebar narasi negatif terhadap penanganan perkara oleh Kejagung. Adia mendapatkan bayaran hampir 1 miliar rupiah dari Marcella Santoso. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap. Jumlah total uang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000. Tersangka diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Anggota Komisi 10 DPR Ahmad Dhani Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Margapono sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.
Permintaan maaf disampaikan Ahmad Dhani usai menghadiri sidang MKD yang digelar di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Pentolan grup band Dewa 19 itu juga meminta maaf kepada pengadu yang melaporkannya terkait pernyataannya yang dinilai bernada rasis saat diskusi hak cipta di salah satu hotel beberapa waktu lalu. Dhani menegaskan seumur hidupnya tak pernah berupaya menghina kelompok tertentu. MKD DPR sebelumnya memutuskan Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR atas 2 laporan. Kedua laporan tersebut yaitu terkait pernyataan Ahmad Dhani yang bernada rasial saat rapat Komisi 10 DPR dengan Menpora dan PSSI, serta dugaan penghinaan marga musisi Ryan Pono. MKD menjatuhkan sanksi ringan terhadapnya yang dibacakan setelah MKD menggelar rapat internal tertutup. Ketua MKD DPR Nazarudin Dekga mengatakan sanksi ringan berupa teguran lisan disertai kewajiban kepada Ahmad Dhani untuk meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Namun MKD mengingatkan sanksi pemecatan menanti jika Ahmad Dhani melakukan kesalahan yang fatal. Nazarudin menegaskan MKD tak pandang bulu memberikan sanksi. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengusut kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebanyak 26 orang saksi telah diperiksa terkait kasus tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro Rabu kemarin mengatakan puluhan saksi itu terdiri atas pengadu, staf Universitas Gadjah Mada, alumni Fakultas Kehutanan UGM, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Selain itu, percetakan perdana, staf SMA Negeri 6 Surakarta, alumni SMA 6 Surakarta, Ditjen PAUD Dikdasmen Kementerian Diknas RI, Ditjen Dikti, Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan KPU DKI Jakarta. Dia menuturkan penyelidikan ini berbekal surat pengaduan dari tim pembela ulama dan aktivis tanggal 9 Desember 2024. Adapun surat pengaduan itu perihal adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire veiten atau cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh tim pembela ulama dan aktivis. Penyelidikan ini juga berdasarkan laporan pengaduan Egy Sujana. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya melaporkan 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April lalu. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan pasal yang diduga dilakukan para pihak yang dilaporkan yaitu pasal 310, 311 KUHP, serta pasal 27A, 32, dan juga pasal 35 Undang-Undang ITE. Remaja 17 tahun tewas kena tembak Kapolres Belawan AKBP Olwan Siahaan. Selain itu, seorang remaja lagi dirawat di rumah sakit akibat luka tembak. Informasi diperoleh iNews ID, peristiwa penembakan terjadi di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya sekitar 2 km dari gerbang tol Belmera, Minggu 4 Mei. Saat itu di sana sedang terjadi tawuran antara kelompok pemuda dari Kelurahan Belawan 1 dan lingkungan 13 Celebes, Kelurahan Belawan 2. Seusai penembakan tersebut, Kapolres Belawan AKBP Olwan Siahaan dinonaktifkan dari jabatannya untuk proses penyelidikan. Posisinya digantikan oleh AKBP Wahyudi Rahman sebagai PLH Kapolres Pelabuhan Belawan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan menjelaskan insiden bermula ketika AKBP Olwan Siahaan melintasi ruas tol Belmera dan kendaraan dinasnya diserang kelompok pemuda yang terlibat tawuran. Kehadiran Kapolres untuk pengamanan dan antisipasi tawuran. Ketika melintas di tol Belmera, mobil dinasnya diadang dan diserang dengan parang panjang atau kelewang serta lemparan batu. Kapolres pun turun dan menghalau anak-anak yang mengganggu kendaraannya di lokasi tersebut. Menurutnya saat ini telah dibentuk tim khusus yang melibatkan bidang Propam Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Laboratorium Forensik. Penanganan kasus ini juga diawasi langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional serta Itwasum Mabes Polri. Pakistan diperkirakan akan membalas serangan India dalam 1 hingga 2 hari sejak serangan pada Rabu kemarin.
Sinyal serangan pembalasan itu disampaikan oleh beberapa pejabat Pakistan mengutip Piagam PBB. Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan suatu negara berhak untuk membalas tindakan agresi yang tidak beralasan. Pakistan menganggap serangan India tak beralasan. Pasalnya, target serangan sengaja menyasar masjid-masjid dan warga sipil, bukan markas kelompok teroris sebagaimana dituduhkan. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan ada banyak pilihan untuk melancarkan serangan balasan terhadap India. Senjata-senjata konvensional Pakistan akan memberikan perhitungan kepada militer India. Para pejabat Pakistan lainnya termasuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengkritik serangan terhadap masjid. Di antara masjid yang diserang adalah Masjid Bilal di dekat Muzaffarabad dan Masjid Abbas di Kotli. Keduanya berada di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Foto-foto yang berada di media sosial dan telah diverifikasi oleh Al Jazeera mengungkap bangunan-bangunan masjid rusak dan hancur akibat serangan pada Rabu dini hari tersebut. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan terhadap Masjid Bilal. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.